Jadi itu kalau misalnya di polin ke jalan yang ujung tadi mungkin bisa guys, tapi saya ragu apa FPV kameranya ini nggak bisa, nanti malah nggak bisa lihat apa-apa, dan karena jalannya masih rame guys ya, takut nanti apa, aduh susah ngelepas ininya. Halo guys, ketemu lagi di Asmotion Channel. Oke, di video ini kemarin banyak yang nanya guys ya, jadi berapa sih jarak ini WLTOS remote-nya gitu ya. Kan kini WLTOS-nya dipakai buat FPV car ya guys ya. Jadi ini belum di-upgrade guys, remote-nya juga masih bawaan. Remote-nya ini masih bawaan dari WLTOS. Terus semua ya, mau dinamonya juga masih semua, ESC-nya juga masih bawaan, belum diapa-apain. Dan banyak yang nanya berapa jaraknya. Sebenarnya kalau mau apa tes jarak ini ada dua yang harus dites jaraknya guys, karena ini kan dipakai untuk FPV car ya. Jadi selain jarak remote-nya juga jarak apa ini FPV cam-nya. Ini kan FPV cam-nya kemarin sudah kita ulas di video sebelumnya pakai TX06 dan pakai Google-nya pakai Vetsac Recon V3 ya atau V3. Tapi ini sudah saya ganti antenanya pakai OLT Pagoda ya, OLT Pagoda seperti yang kalian lihat. Karena apa, antena bawaannya lupa naruh guys, tapi nggak jauh beda ya antara yang Pagoda ini dengan antena bawaan gitu. Jadi tetap hasilnya krepek-krepek ya, karena ini masih pakai kamera yang murah, kamera FPV yang murah. Apalagi ya, terus sudah gitu aja. Jadi nanti kita coba ngetes berapa sih jarak remote-nya ini. Kalau di spesifikasi itu sekitar 70 sampai 100 meter kalau enggak salah ya, saya lupa karena udah hilang kardusnya, manual-manual sudah enggak ada. Seingat saya itu 70 sampai 100 meter. Mungkin kalian yang tahu, yang punya WLTS juga bisa bantu komen ya di kolom komentar. Terus kemudian untuk kecepatannya WLTS ini yang versi 1 ya, jadi 60 km per jam. Cuman kalau untuk kecepatan saya belum bisa membuktikan karena alat ya, speed gun-nya nggak punya. Jadi kalau untuk meteran jarak atau meternya nanti kita bisa cek. Nah, kita nanti ceknya di sini, di apa namanya, jalan kampung ini, jalan perumahan ini. Nah, ini jaraknya kalau yang ini sekitar sampai perempatan ini 120-an guys. Tahunya dari mana ya? Tahunya dari diukur gitu ya, ada jumlah rumahnya. Jadi rumahnya itu ada berapa, kemudian masing-masing lebar rumahnya berapa, kita total itu sekitar 120 meter jadinya. Nah, kemudian apalagi yang sudah mau di ini ya, pokoknya ini masih ori semua bawaan, belum di-upgrade apapun gitu ya. Kalau misalnya mau di-upgrade remote juga percuma karena kameranya masih yang jaraknya juga pendek gitu ya. Kalau kameranya nanti, kamera dan antenanya apa, Google-nya juga di-upgrade ya, ini jadi harus dua yang di-upgrade, harus seimbang ya. Karena kita kan kalau FPV car itu kita nggak lihat mobilnya ya, kita hanya melihat first person apa, person view-nya atau FPV-nya dari sini. Jadi kalau ininya putus ya lari kemana-mana itu guys. Apalagi yang mau dibahas ini ya itu aja. Nanti kita coba cek gimana, apakah benar dia bisa sampai 70 meter atau 100 meter, nanti kita lihat videonya. Ini langsung kita siapkan guys, baterainya kita pasang, nanti kita keluar, baterainya kita pasang. Karena ini nanti saya mau pakai kanopinya, jadi kita harus pastikan nyala dulu. Yang penting ini nyambung. Oke, ini sambungnya nyalain.
Oke ya, sudah connect antara remote dengan ini. Nah sekarang kameranya guys. Nah kameranya kita sambungkan. Ini sudah nyala. Kalau karena kemarin sudah di setting binding ya, jadi sudah langsung otomatis nyala nyambung. Dan ini harus kenceng guys, kalau nggak kenceng dia, kalau kendor dia kerepek-kerepek. Kalian bisa lihat sudah nyambung kameranya. Nah ini sudah kelihatan gambarnya. Tangan saya kelihatan gimana? Nah, oke, sudah nyambung semua. Nah kalau sudah nyambung semua, baru kita tutup pakai kanopi biar ganteng. Aduh, ini nyangkut kabelnya. Ini tangguh sekali guys. Ini sudah beberapa kali nabrak, bukan cuma nabrak ya, sampai terjun ke selokan, tapi masih aman dan belum pernah servis yang niko-niko guys. Kalau masalah lepas armnya ya sudah biasa. Nah ini sudah siap. Oke, siap jalan. Kita langsung keluar guys ke Medan. Nanti kita cek bisa sampai berapa meter, tapi pelan-pelan jalannya. Let's go. Oke guys, kita coba langsung ini ya, tes jarak ini. Ini jaraknya kalau sampai perempatan, nggak sampai ujung ya, sampai perempatan itu 100, hampir 120 meter ya, 110 lebih. Oke, langsung kita langsung kita coba. Ini mobilnya sudah siap. Tuh guys, sudah ya, tadi sampai 120 meter, tadi sampai ujung tadi ya, perempatan guys. Jadi itu kalau misalnya di polin ke jalan yang ujung tadi mungkin bisa guys, tapi saya ragu FPV kameranya ini nggak bisa, nanti malah nggak bisa lihat apa-apa. Dan karena jalannya masih rame guys ya, takut nanti aduh susah nih lepas ininya, terlalu sempit. Sebentar guys, mau ngelepas baterainya dulu guys biar nggak panas. Ini panas banget guys ya, ini belum brushless ya guys ya, masih brush, jadi ya gini. Oke, nanti aja dilepas. Oke. Jadi dari hasil tes tadi kita sampai 120 meteran gitu ya, jadi sampai ujung ujung
perempatan gitu ya, belum sampai jalan ujung tapi sudah sampai ujung perempatan. Itu sekitar 10 rumah guys, bukan sekitar, memang 10 rumah. Ini jaraknya 10 rumah dan ada gang-gangnya gitu ya. Jadi itu kalau diukur pakai meteran kurang lebih 120 meter. Terus apa namanya, jadi jalannya memang sengaja pelan ya, nggak kencang, supaya kita bisa sambil menghitung rumahnya beneran 10 atau enggak. Oke, itu tadi. Jadi buat yang nanya kemarin, ini jaraknya berapa, 120 meter, dan semua masih RTR bawaan gitu ya, belum ada upgrade apapun gitu ya. Nanti mungkin next kalau memang sudah ada alatnya untuk apa, kecepatan, nanti akan kita tes uji kecepatannya, bener nggak sampai 60 km per jam atau bisa lebih. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di Asmotion Channel.